Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman atas waktunya. Saya Nurjana. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan kepada teman-teman mengenai kesetaraan gender. Sebenarnya kemarin kami sudah sempat memaparkan secara luas ya dalam video di YouTube kami, tapi mungkin ya kami akan ulangi dalam lebih detail dalam jawaban pertanyaan ini. Yang pertama itu pertanyaan dari Mbak Rizda, apa perbedaan antara kesetaraan gender dengan paham feminisme? Jadi kalau menurut saya itu perbedaan kedua ini tidak dapat disatukan dalam satu pertanyaan antara kesetaraan gender dan juga paham feminisme, karena paham feminisme dan kesetaraan gender itu sama. Jadi tujuan dari paham feminisme yaitu keadilan gender atau kesetaraan gender. Paham itu sebuah pemikiran, pola pemikiran, sebuah konsep atau bisa dibilang sebuah gerakan. Dan paham feminisme adalah sebuah pemikiran atau sebuah gerakan yang dilakukan oleh para kaum wanita yang merasa adanya ketidakadilan dalam gender. Dan di sini sebelum saya lanjutkan, kita harus tahu ketidakadilan dalam gender. Gender itu apa sih? Gender itu diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang muncul karena lingkungan sosial atau karena sesuatu yang di luar biologis. Jadi kalau perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu identik disebut dengan seks, sedangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sosial, dalam lingkungan, dalam kepemimpinan itu disebut dengan gender. Jadi mereka itu merasa tidak adil sehingga mereka membentuk gerakan feminisme, yaitu untuk memperjuangkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi gerakan feminisme ini bertujuan untuk memperjuangkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, feminisme antara satu negara atau satu daerah dengan negara yang lain itu berbeda tujuan. Maksudnya sama kesetaraan gender, untuk kesetaraan gender, tapi berbeda fokusnya gitu. Misal di daerah Indonesia, paham feminisme itu dilakukan oleh seperti R.A. Kartini, Cut Nyak Dien, itu bertujuan untuk kesetaraan gender dalam hak-hak wanita dalam rumah tangga, hak-hak wanita dalam lingkungan sosial. Kemudian ada juga kesetaraan gender yang diperjuangkan untuk dalam bidang pendidikan, fokus pada bidang pendidikan. Kemudian ini saya temukan di Italia itu sama. Kemudian ada di perbedaan antara dalam hal politik beberapa fokus lain begitu. Jadi itu ya. Kemudian ya kesetaraan gender itu apa? Kesetaraan gender yaitu di mana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, kedudukan yang seimbang dalam sosial, politik. Sebenarnya begini ya, mungkin ada beberapa orang yang menuntut keadilan gender itu dalam artian sama antara laki-laki dan perempuan itu memiliki memiliki hak yang sama, memiliki tempat yang sama. Tetapi ada beberapa kelompok juga yang menganggap bahwa keadilan atau kesetaraan gender itu bukan berarti antara laki-laki dan perempuan itu sama, tapi setara itu berarti seimbang, di mana laki-laki dan perempuan itu memiliki
tempatnya, memiliki haknya, memiliki kekuasaannya dalam bidang masing-masing begitu. Jadi begitu ya perbedaan antara kesetaraan gender dan feminis. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Mas Dae tentang imam perempuan dalam sholat. Jadi mengenai hadis tentang imam perempuan dalam sholat itu ada dua redaksi tapi dengan satu asbabul wurud, jadi hanya teks dan sanadnya yang berbeda begitu. Jadi hadis tersebut itu tentang perintah Rasul untuk yang memerintahkan Ummu Warokoh untuk menjadi imam dalam keluarganya. Nah, mengapa ada terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan hasil ijtihad dengan ulama? Seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwa secara mutlak perempuan tidak boleh menjadi imam baik bagi makmum perempuan atau makmum perempuan laki-laki. Kemudian ada Ibnu Jarir at-Tabari memperbolehkan perempuan menjadi imam bagi keluarganya. Secara mutlak baik boleh menjadi imam. Kemudian Imam Maliki itu sama seperti Imam Syafi'i tidak memperbolehkan secara mutlak begitu. Nah, jadi perbedaan tersebut itu kita bisa katakan wajar ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa yang ini benar, yang ini salah. Dan makanya itu saya agak tidak suka dengan kalimat akhir dalam pertanyaan Mas Dae yang mengatakan, bukankah ulama itu penerus para nabi? Begitu. Itu kata-kata itu seperti ibaratnya keraguan atau apa ya? Keraguan atau ibarat kata merendahkan, bisa dibilang begitu ya. Jadi seperti ketidakpercayaan begitu terhadap ilmu ijma ulama, terhadap kesepakatan ulama, terhadap ijtihad ulama begitu. Jadi namanya ijtihad itu kan mereka mempunyai pemikiran masing-masing, memiliki keilmuan masing-masing, sehingga akan menghasilkan ijtihad yang berbeda begitu. Tapi semuanya kita tidak bisa katakan mana yang benar, mana yang salah begitu. Jadi seperti kita tahu ada 4 madhab dengan 4 pemikiran yang berbeda. Kita hanya sebagai tabi atau yang mengikuti ya kita harus menghargai, menghormati atau melestarikan atau menjalankan apa yang telah diijtihadkan oleh para ulama begitu. Nah, di sini mengapa ada ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi imam, mengapa ada yang tidak? Itu karena pemahaman mereka terhadap redaksi hadis tersebut itu berbeda. Jadi yang memperbolehkan itu menganggap bahwa di situ kan ada 2 redaksi. Yang pertama itu menggunakan qad li tahqiq, yang kedua itu tidak. Nah, yang menggunakan qad itu seakan penekanan dari Rasul bahwa Ummu Warokoh untuk menjadi imam dalam keluarganya. Lah, yang tidak memakai qad itu ya sudah hanya sebagai ibaratnya pilihan saja, kebolehan saja begitu. Nah, untuk yang kemudian untuk para jumhur ulama atau kebanyakan atau umat muslim itu memilih yang perempuan boleh menjadi imam bagi makmum perempuan dan juga bagi keluarganya. Keluarganya berarti yang ibaratnya masih anak atau yang kapasitas ilmunya di bawah, dan juga bagi perempuan juga. Jadi mengapa perempuan boleh menjadi imam bagi keluarganya? Karena perempuan itu memiliki kapasitas ilmu yang cukup. Ibaratnya begini, perempuan boleh menjadi imam ketika dia mempunyai perempuan boleh menjadi imam bagi makmum perempuan atau makmum yang
anak-anak begitu, ketika dia memiliki, dengan syarat dia memiliki kapasitas ilmu yang cukup, dan juga memiliki kefasihan dalam bacaan Al-Qur'annya begitu. Jadi memang imam perempuan itu ada perbedaan pendapat. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, ini dari Mbak Asa tentang dalam rumah tangga dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Mengapa keputusan itu ada di tangan laki-laki? Sebenarnya saya bingung ya, ini keputusan apa gitu ya, keputusan tentang apa? Kalau keputusan tentang dapur itu kan pasti di perempuan ya. Mungkin keputusan tentang kebanyakan perkara atau gimana mungkin ya. Jadi yang pertama tentang kesetaraan gender, setara dalam Islam atau dalam umum lah ya, setara itu bukan berarti sama antara laki-laki dan perempuan. Saya sudah jelaskan kemarin sebenarnya di video yang sebelumnya bahwa setara itu berarti antara laki-laki dan perempuan melaksanakan haknya masing-masing, melaksanakan kemampuan dan kekuasaannya masing-masing pada tempatnya masing-masing. Jadi laki-laki dan perempuan itu dilahirkan dengan potensi yang berbeda, dengan kekuatan yang berbeda, di tempat yang berbeda pula untuk saling melengkapi begitu. Jadi di dalam keluarga memang dikatakan dalam Islam bahwa laki-laki adalah imam bagi perempuan. Mengapa? Karena laki-laki itu terlahir dengan memiliki dengan kekuatan yang lebih banyak daripada perempuan. Kemudian lebih diciptakan emang untuk mengayomi gitu, melindungi, kemudian menafkahi, mendidik begitu. Sedangkan perempuan itu lebih potensinya itu lebih pada perasaan kasih sayang, dimana perempuan itu tugasnya itu ibaratnya menuruti apa kata laki-laki jika benar, kemudian mengarahkan atau membenarkan ketika suami salah, kemudian mengurus anak-anak. Jadi mempunyai tempat masing-masing lah, intinya potensi masing-masing. Jadi bukan berarti itu tidak setara, bukan berarti itu tidak sama, bukan berarti itu tidak adil gitu. Emang setara itu seperti itu begitu. Tidak mungkin kan mereka dilahirkan dengan kemampuan yang sama-sama semuanya ingin ibaratnya semuanya ingin menjadi ibaratnya dalam keluarga misalnya tidak ada yang mau mengurus anak, semuanya ingin bekerja, semuanya ingin di luar, semuanya ingin mencari uang. Jika itu dikatakan sama gitu ya, tidak ada yang mengurus anak, lalu bagaimana untuk mengimbanginya? Yang ada malah pertengkaran, persaingan, dan menurut saya malah itu suatu bentuk dari salah satu kehancuran dunia begitu ya. Jadi mengapa keputusan ada di laki-laki? Karena dalam keluarga laki-laki itu sebagai imam, tapi bukan berarti laki-laki itu bisa semena-mena. Dalam artian mereka itu saling melengkapi. Perempuan juga mengingatkan ketika laki-lakinya salah. Kemudian perempuan juga punya kekuasaan dalam keluarga, misalnya mengurus anak, kemudian dalam kekuasaan di dapur, kekuasaan di keuangan misal. Perempuan yang mengatur keuangan, jadi mempunyai tempatnya masing-masing, bukan berarti tidak adil seperti itu ya. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.